Ritual suci mengelilingi objek. Selamat datang kembali saudaraku setanah air, kalian adalah yang telah ditakdirkan untuk menyaksikan perubahan besar dalam memahami kesejarahan. Karena di darah kalian masih mengalir DNA dari leluhur kita, bangsa unggul yang telah melakukan perjalanan hampir ke 3/4 muka bumi, kita adalah para keturunannya yang dikenal dunia sebagai bangsa Arya. Di video ini, kita akan menyimak dan membuktikan tentang ritual suci mengelilingi objek. Leluhur kita sudah melakukan ritual ini, sebelum ada ajaran yang disebut agama. Fahami sekali lagi wahai saudara-saudaraku, bahwa leluhur nenek moyang kita terdahulu bukan dan tidak menganut animisme-dinamisme, atau menganut ajaran Hindu, bukan dan tidak. Kata Hindu secara formil ada di Nusantara tahun 1950, saat negara membuat aturan tentang ajaran dan kepercayaan harus masuk dalam kategori agama, dalam tanda kutip. Video ini tidak sedang menyebarkan, faham, suatu ajaran atau menjelaskan tata cara beribadah, ajaran tertentu, apalagi menistakan atau melecehkan. Mari kita simak, ritual suci mengelilingi objek, leluhur kita sudah melakukan ritual ini. Pengertian ritual. Ritual mengandung makna pengulangan sebagaimana dilakukan dengan cara yang serupa pada zaman atau era sebelumnya. Artinya, ritual tidaklah dikarang oleh para pelaku atau kelompok pelaku menurut asumsi pengertian subjektif perorangan atau kumpulan orang-orang di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Selanjutnya pengertian kata suci. Suci, atau praktika suci disebut tindakan religius mempunyai arti makna sebagai berikut. Tindakan religius merupakan upaya untuk mencari jalan keselamatan jiwa melalui pola peribadatan dengan tujuan menjalin komunikasi antar sesama juga dengan alam transenden. Di antara aplikasi dari tindakan religius adalah gerakan berputar pada poros. Ritual ini tidaklah dikarang oleh pelaku perorangan seorang individu manusia atau kelompok pelaku yang menurut asumsi pengertian subjektif perorangan atau kumpulan orang-orang di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Gerakan berputar mengelilingi objek juga terjadi di alam raya, sebagai gerakan pasti dan alami dalam konstanta yang sempurna di jagat raya. Perhatikan kejadian alam ini. Nebula berputar ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise dari porosnya. Dalam ilmu fisika, terjadinya materi dalam kejadian Big Bang akibat ada putaran yang berlawanan. Istilah fisika kimia ini disebut daya inversitas atau pembalikan. Objek yang terinversikan akan berbelah menjadi lawan yang akhirnya dengan ini terjadilah materi dan antimateri, kemudian bumi berputar mengelilingi matahari. Dalam ilmu kelistrikan, kaidah tangan kanan dalam fisika. Jika sebatang konduktor atau logam dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka di konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas yaitu arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan arah lipatan jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Dalam ilmu biologi, tanaman merambat berjenis lunak akan merambat melingkari tanaman kayu keras induk, berputar berlawanan arah jarum jam. Karena tanaman induk kayu bersuhu lebih panas dari yang merambati, dan jika tanaman merambat sesama jenis lunak, ia saling membelit melingkar searah jarum jam untuk kemudian terpisah atau melompat, merambat pada pohon kayu jenis keras dan berubah arah melingkarinya berlawanan arah jarum jam. Dari pengamatan kejadian alam di atas, artinya, gerak berputar ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam counterclockwise, juga putaran ke kanan clockwise, arah jarum jam. Ini adalah gerak alamiah sebagai sikap komunikasi terhadap alam, tidak ditafsirkan baik atau buruk. Itulah gerakan alami alam semesta dan isinya. Begitu juga gerakan yang dilakukan manusia saat melakukan gerakan ritual suci mengelilingi objek. Ritual ini alamiah, tidaklah dikarang oleh pelaku perorangan, atau seorang individu manusia, atau kelompok pelaku yang menurut asumsi pengertian subjektif perorangan atau kumpulan orang-orang di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Gerakan berputar mengelilingi objek ini tercatat dalam beberapa kitab suci antara lain. Mazmur 26:6 TB, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Dalam Alkitab, Raja Daud sudah bertawaf memutari mezbah suci, rumah Tuhan atau Bait Allah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Al-Quran, Al-Hajj 29, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Ritual suci memutari objek pada ajaran asli Nusantara, yaitu sebelum adanya agama pendatang masuk. Sekali lagi fahami, ajaran asli Nusantara ini bukan Hindu, yaitu ajaran Dharmik Purwadaksina, Pradaksina, dan Prasawiya Uttarayana,
yang artinya berputar ke kanan searah jarum jam, dan berputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam dipahami sebagai peningkatan status atau menuju swahloka utama untuk Purwadaksina. Fahami ajaran dharmik atau dharma ini asli Nusantara yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India, di bawah leluhur kita sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, dan menulis Veda sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dalam tradisi Theravada, ritual pradaksina dimaknai sebagai bentuk penghormatan yang ditunjukkan pada Triratna, penerapan Dharma di kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Mahayana, ritual pradaksina dimaknai sebagai meditasi, melatih konsentrasi dan kesadaran pada umat yang menjalankan dengan cara berjalan yang termasuk dalam praktik meditasi. Yang Arya Mahakasapa, melakukan penghormatan terakhir untuk Buddha Gautama dengan membaca parita-parita, mantra yang berkaitan dengan ajaran Dhamma, disertai dengan mengelilingi tubuh Buddha sebanyak 3 kali putaran searah jarum jam, seperti yang dilakukan oleh Brahma Sahampati. Warga Tibetan melakukan ritual Koltau, yaitu ritual jalan kaki memutari tempat suci. Ritual dilakukan dengan cara berhenti di setiap 3 langkah kaki, lalu mengatupkan kedua tangan ke atas kepala, menurunkan tangan di depan mulut dan di depan dada, memutar searah jarum jam. Mari kita simak ulang. Telah kajian pada literasi catatan sejarah, bukti leluhur kita membawa ajarannya sampai ke tanah India. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Sitya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism, sebelum Veda dituliskan mereka adalah kaum Saka para Aryan, kadang sejarawan Eropa sebut sebagai Sitya. Bangsa Sitya adalah bangsa Arya Cakya Saka leluhur kita membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Devasarma 660 sampai 580 SM. Sariputra 568 sampai 484 SM. Nama ini diabadikan sebagai nama stupa di India. Dharmakirti 610 SM 520 SM. Ada 2 nama pada masa berbeda, yaitu Suvarnadvipa Dharmakirti abad 10 Masehi, guru dari Atisa asal Tibet yang belajar langsung di Sumatera. Kumarila Bata 1, 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Ajaran Brahmana, dharmik yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, adalah leluhur kita jauh sebelumnya dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Ada 2 tokoh di era Sariputra saat ada di India, yaitu pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Di era ini leluhur kita Sariputra 568 sampai 484 SM, mengajar putra dari Siddhartha Gautama. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 19 M, 1830 M era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu, sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Jauh sebelum Veda dituliskan di India, yaitu sekitar 6500 SM di tanah ini Nusantara, telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita. Disinilah sumber dasar utama ajaran dharmik original. Ini falsafah dasar utama leluhur Indonesia terdahulu, ditandai dengan literasi kata di relief dasar Borobudur Panil nomor 138 pada bingkainya tertera tulisan, Kusala Dharma Bhajana. Nusantara Indonesia terdahulu adalah lokasi di mana ajaran, dharma, bermula dan berasal. Mari kita simak data literasi yang tercatat di kitab terdahulu, di antaranya. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Timur adalah Nusantara Indonesia terdahulu, lokasi di mana ajaran awal sebelum Veda dituliskan di India. Di sini sumbernya,
tergambar di situs dan candi-candi Nusantara, terekam baik di Bali. Ritual suci berputar mengelilingi objek tercatat oleh para peziarah Tiongkok saat datang untuk belajar serta pulang membawa kitab-kitab dari Nusantara. Ritual suci mengelilingi objek. Leluhur kita sudah melakukan ritual ini, sebelum ada ajaran yang disebut agama. Ritual ini tertulis di catatan peziarah Tiongkok juga arkeolog Belanda yang datang ke Nusantara. Mari kita simak. Berdasar studi data literasi pada catatan perjalanan Xuanzang atau Hien, Sang 602-664 m oleh Samuel Beal tahun 1884. Pada tahun 399-414 m Hien dalam perjalanan di Svarnathvipa mencatat sebagai berikut. Kami berperahu mengikuti sungai Ponai, ini adalah sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, atau stupa juga ada 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Yang dilihat dan dicatat Hien adalah ia menyaksikan para Brahmana melakukan gerakan, berputar, mengelilingi situs Muara Takus. Pada tahun 602-664 Masehi, Hien Sang dalam perjalanannya, mencatat apa yang dilihatnya di Svarnathvipa. Kami berjalan memasuki kawasan, terlihat para guru dan pelajar yang di tengahnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada bekas tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dilihat dan dicatat Hien Sang, berjalan ke sana kemari, adalah ia menyaksikan para Brahmana melakukan gerakan, berputar, mengelilingi situs Muara Takus, saat terjadi equinox, yang ditulis oleh Hien Sang dengan tulisan, tanpa bayang. Pada tahun 1935, F.M. Snitger, ilmuwan Belanda mengeksplorasi hutan Muara Takus, di tepi sungai Kampar kanan, menyaksikan dan mencatat fenomena di candi ini. Ketika bulan purnama menyinari, sekumpulan gajah menyeberangi sungai dan pergi ke kuil suci, mereka berkumpul melingkari dan berkeliling memutari menara tinggi. Yang dilihat dan dicatat F.M. Snitger adalah ia menyaksikan sekelompok hewan gajah melakukan gerakan, berputar, mengelilingi situs Muara Takus. Dari keterangan yang dilihat dan dicatat oleh mereka di atas tentang ritual berputar mengelilingi objek, yaitu, gerakan suci berputar mengelilingi objek, sudah pernah dilakukan jauh sebelum para peziarah Tiongkok datang ke Nusantara Indonesia terdahulu, juga sebelum lahirnya ajaran Buddha, Hindu dan Jaina di India. Makna atau hakikat ritual memutari objek guna proses penyempurnaan kerohanian manusia, diyakini sebagai proses tahap lanjut dari prosesi spiritual dalam upaya menyeimbangkan daya yang ada di sekitar diri kita dan yang ada di dalam diri kita, adalah dengan menggerakkannya atau disebut juga pemutaran, dibutuhkan pemutaran ke arah kanan atau kiri. Dalam ajaran asli Nusantara putaran ke arah kanan atau timur, ke selatan disebut pradaksina purwa adaksina, pemutaran ke kiri arah timur ke utara, atau prasawiya purwa utara. Kedua jenis putaran ini bukan tentang mana yang baik atau mana yang buruk, masing-masing putaran mempunyai kegunaan dan hasil yang berbeda. Pandangan konsep filosofi pradaksina ini telah dibawa oleh bangsa Arya kaum Saka leluhur bangsa Indonesia terdahulu dengan simbol pergerakan matahari sebagai simbol, swastika, yang kemudian disalahgunakan Hitler sebagai simbol arogansi bangsanya. Swastika ini adalah keberuntungan yang mengandung makna, dharma, keharmonisan universal serta keseimbangan, makna dan simbol itu hingga kini masih tersimpan sempurna pada budaya Bali. Prinsip berbusana adat Bali memenuhi Triyangga, Wesa, Nyasa, Purwadaksina dan Prasawiya, ini bukan tata cara Hindu, India, tidak ada tata cara ini di sana. Kesimpulan, pandangan konsep filosofi gerakan berputar pada poros, adalah pengulangan sebagaimana dilakukan dengan cara yang serupa pada zaman atau era sebelumnya. Ritual suci ini telah dibawa oleh bangsa Arya, Cakya, Saka leluhur bangsa Nusantara yang mengambil pergerakan matahari sebagai simbol, swastika. Bali menyimpan sempurna makna ini dalam kesehariannya dan pada proses pelaksanaannya, di kemudian hari menjadi bernama Pradaksina, Koutau, Purwadaksina, Prasawiya, Tawaf. Nusantara Indonesia terdahulu adalah lokasi di mana ajaran, Dharma, bermula dan berasal, yang menjadi cikal bakal terlahirnya 3 ajaran baru di India. Teks literasi kata, Dharma terekam di relief dasar Borobudur dengan teks kata, Kusala Dharma Bhajana, dan Vinaya Dharma Citakya, ini berarti, Borobudur, bukan berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di sini mendasari lahirnya 3 ajaran baru berbasis Dharma di India. Dan kini, di antara 2 ajaran India itu dilabelkan di Borobudur sejak negara mengadakan upacara,
Trisuci Waisak, secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Juga Prambanan, dilabelkan berdasar Hinduism, ini harus diklarifikasi. Kapan, siapa, di mana, misionaris India di masa pra-Islam, yang ke Nusantara? Jawabnya, tidak ada. Mari kita buka mata dan nalar logika berpikir cerdas dalam memahami sejarah. Sejarah kita tertulis atau sengaja ditulis oleh penjajah, yaitu terpublikasi hingga kini. Semua kerajaan dan candi-candi di Nusantara adalah berasal dan berdasar ajaran dari India. Penjajah telah berhasil meng-Indianisasi Nusantara, berkat jasa dan kerja keras George Coedes dan dibantu para sejarawan kita, yang telah menghasilkan buku-buku sejarah, dengan meng-copy, dan menjadi buku rujukan utamanya. Maka mulai saat ini, jangan percaya dengan catatan sejarah yang ditulis mereka, pertanyakan dengan tegas juga nalar dan logika. Karena sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Buka mata buka hati, mari kita kembalikan sejarah benar dan kejayaan Nusantara lama, dengan cara bagikan video ini, agar mereka para sejarawan dan akademisi juga pengambil kebijakan memahaminya, dan merekonstruksi catatan sejarah Indonesia. Tulis komentar apa saran kalian. Klik like dan subscribe, pelajari video-video sebelumnya dan ikuti video selanjutnya dari Santosaba. Terima kasih.